Tidak mungkin kami mengerti firman-Mu kecuali kalau Tuhan menolong kami. Karena itu oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami mohon hari ini, kami sungguh-sungguh dimampukan bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati setiap hati yang disiapkan untuk pemberitaan firman saat ini. Jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, satu bagian pembacaan Alkitab terambil dari surat pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi, shalom. Tuhan mengangkat kita dari samudra raya. Demikian tema yang disampaikan untuk kita sekaligus menjadi tema untuk konsultasi regional beberapa hari di sini. Saudara-saudara, lantas kita lihat di mana persoalan kita sesungguhnya. Kita ada dalam masalah dunia yang kalau kita definisikan dia kira-kira ada 3 masalah yang serius. Yang pertama, masalah kita di dunia ini adalah masalah materialisme. Segala sesuatu harus diukur dengan materi. Segala sesuatu harus disentuh, dirasa, diraba, dilihat, baru orang percaya. Kalau tidak, orang sulit untuk percaya hal itu. Bahkan terhadap imannya sendiri pun orang cenderung ingin membuktikan sesuatu baru percaya. Masalah kita yang kedua adalah masalah kapitalisme. Ini masalah global ini. Yang kaya akan terus menjadi kaya, yang miskin akan tetap miskin. Kecuali kalau tambah sedikit mujizat mungkin. Tetapi kalau yang hanya biasa-biasa dia sulit untuk membangun hidup ini dengan baik. Dan yang ketiga saudara-saudara, fundamentalisme agama yang makin hari makin garang. Agama-agama yang diharapkan daripadanya orang dapat kedamaian, orang dapat keteduhan, orang punya persoalan bisa terselesaikan di situ. Justru agama-agama bisa menjadi provokator bagi sebuah perusakan kemanusiaan, bahkan dunia ini. Ini masalah kita. Masalah yang terjadi di luar sana pun bisa menjadi masalah kita. Masalah dunia ini bisa menjadi masalah gereja. Dan sekarang kita menggumuli masalah itu. Mari kita lihat dia sedikit lebih sempit. Dari pertanyaan yang sangat sederhana ini. Pertanyaan itu ialah, kenapa dunia ini kacau? Kenapa dunia kacau? 2 jawaban ini menarik untuk kita renungkan lebih jauh. Kenapa dunia kacau? Yang pertama, oleh karena literatur soal perdamaian itu terlalu sedikit. Buku-buku yang menulis tentang perdamaian itu sedikit sekali. Justru yang lebih banyak tertulis adalah informasi-informasi dan catatan-catatan tentang perang. Bagi kita yang tidak terlalu suka membaca, persoalan kita ialah diskusi-diskusi kita di sekitar perdamaian itu terlalu sedikit. Lebih gampang orang berdiskusi dan bercerita tentang peperangan. Lebih gampang orang mendapat informasi tentang sesuatu yang merusak, bukan yang menjadi baik dan membawa damai. Ini yang membuat dunia ini makin kacau. Tapi yang kedua, kenapa dunia kacau? Karena orang-orang yang punya visi yang kuat tentang perdamaian itu terlalu sedikit. Ulangi. Karena orang-orang yang punya visi yang kuat tentang perdamaian itu terlalu sedikit. Kalau boleh saya ingin menyebutkan, sejarah ini mencatat baru ada Mahatma Gandhi, Martin Luther King, dan 1-2 orang yang tidak terlalu terkenal. Bayangkan kalau untuk dunia yang begini luas dengan jumlah manusia yang begini banyak dan hanya 2 orang yang punya visi perdamaian yang kuat. Pasti catatannya sederhana.
Kalau mau dunia ini menjadi damai, jadilah saya dan saudara orang-orang yang punya visi perdamaian yang kuat. Dan kalau kita semua punya visi perdamaian yang kuat, dunia ini damai. Saudara, lalu hari ini kita membaca satu bagian Alkitab. Nasihat Rasul Paulus kepada Timotius yang muda itu. Saya ingat saudara-saudara, ketika satu saat diminta berkhotbah tentang orang muda adalah tulang punggung dari gereja. Orang muda adalah masa depan gereja. Saya mulai khotbah dari protes yang besar, kritik terhadap panitia. Rubah tema ini, segera rubah hari ini. Kenapa? Orang muda bukan lagi masa depan gereja, bukan. Tapi orang muda adalah masa kini dari gereja, masa kini bukan masa depan. Kalau kita semua masih menaruh pikiran orang muda adalah masa depan dari gereja, sekarang mereka belum ada dalam gereja. Nanti kalau lomba voli mereka ikut. Kalau tarik tambang mereka ikut. Tapi kalau mereka diminta jadi majelis jemaat mereka tidak mau karena mereka bilang tunggu. Nanti sebentar lagi baru mereka jadi. Rubah duluan pikiran itu. Orang muda bukan lagi masa depan gereja. Mereka adalah masa kini dari gereja. Saudara, lalu kita mengarah sedikit perhatian kita kepada Timotius. Saudara, Alkitab mencatat satu dua hal yang menarik tentang Timotius. Pertama, Timotius itu punya bapak tidak dicatat namanya. Dia punya mama nama Eunike. Yang menarik adalah Eunike ini adalah orang Yahudi, beragama Kristen. Tapi bapaknya orang Yunani. Dia telah hidup dalam sebuah lingkup keluarga yang berbeda sekali. Dua kebudayaan yang berbeda sekali. Tetapi perbedaan ini justru tidak mampu menekan dia untuk menjadi seorang pelayan dan berdampak positif bagi tempat di mana dia ada, bahkan di luar tempatnya. Perbedaan bukan lagi masalah ditunjukkan dalam kisah tentang Timotius. Masih jadi pendeta jemaat, saya kasih nikah satu pasang nikah. Yang laki-laki umur 64 tahun, yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri itu perbedaan. Mereka jemaat yang datang ikut acara pernikahan itu, mereka sementara bicara tentang beda usia yang signifikan itu. 44 tahun perbedaan. Dalam khotbahnya saya bilang begini. Dalam sebuah pernikahan beda usia tidak penting, tidak penting. Yang lebih penting ialah mereka harus beda jenis kelamin. Itu lebih penting itu. Untuk apa sama-sama umur 30 tapi laki-laki semua? Untuk apa sama-sama umur 25 tapi perempuan semua? Itu dong bakorek-bakorek nanti. Jadi kalau ada perbedaan itu bukan masalah. Siapa yang tidak mencintai perbedaan, dia tidak pantas hidup di dunia ini. Tidak pantas. Sebab sejak dunia ini diciptakan, fakta kosmis sekarang membuktikan bahwa kita semua berbeda. Ada laki-laki, ada perempuan, ada atas, ada bawah, ada panas, ada dingin, ada merah, ada putih, ada tinggi, ada pendek, dan seterusnya. Beras harus beda dengan air, harus beda dengan periuk, harus beda dengan api, baru bisa jadi nasi. Makan cocok gumuk. Kalau tidak bisa. Berbeda. Ada orang susah, dia menghayal, kalau dia pulang ada barang emas banyak di rumahnya. Ternyata pulang betul. Dia punya rumah terbuat dari emas. Dia senang sekali. Dia lompat sana, lompat sini, cerita kepada semua orang. Ketika haus dia masuk ke dalam rumahnya, mau minum poa air dari ceret begini yang keluar emas. Mau minum emas. Waktu dia lapar, dia buka tutup saji di meja makan yang dilihat nasi, tapi nasi terbuat dari emas. Mau makan emas. Sekarang dia sadar bahwa dunia ini tidak bisa terdiri dari semuanya emas. Tidak bisa. Dia harus ada berbagai-bagai barang di sana. Sekaligus ini menjadi kekayaan. Karena itu saya kira konsultasi yang luar biasa hari ini dan beberapa hari ke depan juga menjadi bagian yang penting untuk mengelola perbedaan-perbedaan ini menjadi berkat bagi bangsa ini.
bagi dunia, bagi gereja, bagi semua orang. Karena tidak kebetulan Tuhan menaruh kita ada di tempat ini sekarang. Perbedaan bukan lagi masalah. Catatan yang berikut. Timotius punya nenek itu nama Lois. Ada yang nama Lois di sini. Itu sudah Timotius punya nenek. Dia punya mama nama Eunike. Ada yang nama Eunike di sini. Itu sudah Eunike. Karena mereka ibu-ibu rumah tangga, mereka pasti sibuk. Tetapi saudara tahu, dalam seluruh kesibukan itu mereka masih mendampingi pelayanan Yesus. Dalam seluruh kesibukan itu mereka masih mengajarkan hal-hal yang baik bagi anak atau cucu mereka, Timotius. Itu yang membuat keluarga ini makin tambah luar biasa. Kesibukan bukan lagi alasan bagi mereka untuk melayani Tuhan. Saudara, dunia sekarang ini mengarahkan saya dan saudara, kalau kita sibuk itu seolah-olah derajat tambah tinggi sedikit. Kalau saya tanya, saudara, hari Minggu ada acara kok, saya sibuk. Kalau sibuk itu seperti naik sedikit itu. Makanya kalau disebut sibuk harus dengan wajah yang mendukung. Ada buat acara hari Minggu, saya sibuk. Nah, itu kayak lebih manusiawi lah begitu, lebih derajat. Tapi kalau kita tanya, hari Minggu ada acara? Tidak, dia lupa model begitu itu. Jadi seolah-olah kalau orang tidak punya kesibukan, dia bukan manusia. Akhirnya untuk alasan kesibukan, banyak orang tidak melayani Tuhan. Karena terlalu sibuk. Bertanyalah kepada semua orang, bahkan orang-orang yang paling kaya dan orang-orang yang paling berhasil di jagat ini. Semua akan sebut dirinya sibuk. Lalu siapa yang tidak sibuk? Dengan demikian kesibukan bukan lagi harus menjadi alasan untuk orang berdampak bagi dunia ini. Tidak bisa. Justru dalam kesibukan itu harus juga sibuk-sibuk sedikit urus Tuhan, pelayanan dan seterusnya. Saudara, selanjutnya Alkitab mencatat Timotius itu punya sedikit masalah pencernaan. Dia punya masalah di sekitar perut. Oleh karena masalah itu maka Paulus menasihati dia, makanya Timotius jangan hanya minum air putih. Minum sedikit anggur, minum sedikit anggur. Tapi garis bawahi, minum sedikit, bukan sedikit-sedikit minum. Dia pembeda di situ. Saya ingin kita ulang ini. Garis bawahi dengan baik, minum sedikit akan menyembuhkan, bukan sedikit-sedikit. Coba angkat tangan yang sedikit-sedikit minum. Orang muda ini banyak yang sedikit-sedikit minum. Bahkan keberanian ada di pantat botol sebenarnya. Saya kira rupa-rupanya penyakit sekalipun tidak mampu membatasi Timotius untuk melayani Tuhan. Penyakit tidak mampu membatasi Timotius. Saudara, ada dua kata dalam bahasa Indonesia yang kalau kita kelola dengan baik, dia baik. Kalau dia tidak, kita salah kelola dia, kita menjadikan dia alasan. Itu kata ialah sebenarnya dan tetapi. Kenapa tidak jadi penatua? Sebenarnya saya mau. Tapi, kalau tapi itu dia tidak mau lah itu. Kenapa tidak ikut perayaan atau ibadah pemuda? Sebenarnya saya pergi. Tapi, kalau tapi dia tidak. Jadi kalau saudara pulang dari sini terus ketemu orang, saudara tanya, kenapa tidak ikut? Dia bilang sebenarnya sudah, saya sudah tahu lupa maksud. Tidak usah lanjut lagi, saya tahu itu. Banyak orang muda menjadikan dua kata ini alasan paling baik untuk menyembunyikan dirinya, bahkan menjauhkan dirinya dari pelayanan. Bahkan penyakit bukan masalah. Saudara,
Alkitab juga mencatat Timotius ini, dia telah memahami Alkitab sejak masih anak-anak, masih kecil. Belajar Alkitab dengan baik, mendasari hidupnya dengan firman Allah. Dan ini yang membuat dia kemudian menjadi luar biasa dan berdampak bagi lingkungan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Orang-orang muda Gemit ini punya program banyak. Satu saat mereka buat semacam kampanye damai lintas agama. Sejumlah orang berkumpul di situ, dari NTT, dari NTB. Saya diminta bicara. Saya bilang kepada mereka, adik-adik telah memulai sesuatu yang baik. Tapi ingat dua hal. Satu, baca baik-baik dulu ajaran agamamu. Pelajari dengan baik ajaran agamamu, tidak boleh di permukaan saja. Sebab kalau tidak masuk sampai di dalam, ini akan jadi masalah besar dalam hidupmu. Siapa memahami ajaran agamanya dengan baik, masuk lebih baik ke dalamnya, dia akan memahami pesan-pesan penting untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Tetapi kalau hanya bermain di permukaan, kecenderungan dia ingin mengatakan kalau dia benar, Anda harus salah. Kalau dia salah berarti Anda yang benar. Maka kecenderungan kita perang. Kapan dunia ini damai? Yang kedua, adik-adik harus sedikit hati-hati. Karena berani kumpul orang lintas agama. Oleh beberapa orang di dalam kelompokmu akan mengatakan bahwa kamu sesat. Kamu sesat, kamu terlalu kompromi ini. Kamu terlalu buka diri ini. Kamu tidak jelas. Karena itu pelajari agamamu dengan baik. Masuk baik-baik ke dalam agama. Baru menyadari sesuatu yang besar dalam hidup ini. Tuhan itu luar biasa. Tuhan yang luar biasa ini tidak bisa dipahami oleh satu orang, kecuali kalau dia membuka diri mendengarkan cara perjumpaan Tuhan dengan seorang pendeta, beda dengan Tuhan berjumpa seorang ibu rumah tangga, beda Tuhan berjumpa seorang anak muda, beda Tuhan berjumpa seorang pedagang, beda Tuhan berjumpa dengan semua orang. Supaya satu saat ketika kita berkumpul begini dan bercerita tentang perjumpaan dengan Tuhan yang berbeda-beda itu, kemudian kita sepakat ternyata Tuhan kita luar biasa. Tetapi kalau kita punya pengalaman iman sama saja, sama seperti kita dua nonton satu film yang sama, pulang kita dua cerita ulang itu film. Yang tadi itu, yang pakai baju merah itu, dan orang bilang jangan sampai don dua sugila. Perjumpaan yang berbeda. Alkitab kemudian mencatat begini. Timotius itu mendampingi pelayanan Paulus kemana-mana. Koma tambah satu. Timotius juga setia mendampingi ketika Paulus ada di penjara. Dia ikut Paulus pesiar-pesiar, keliling-keliling, status ada di semua tempat. Tetapi dia tidak lupa bikin status ketika ada di penjara. Check in, lapas kelas 2. Pasti orang banyak komen, kenapa leka? Terus dia komen, tidak bukan saya dampingi Paulus saja. Tapi pesannya begini, bukan hanya senang dia ada. Di saat yang rumit, di saat yang susah pun dia ada di situ. Dia hadir di situ. Bukan hanya sekedar untuk mencari keramaian, mendapatkan keuntungan di situ, tapi juga memberi diri. Bahkan dia berkorban di situ. Kami punya menara doa di Kupang.
Kami berdoa bagi Kota Kupang 1 kali 24 jam setiap hari. Sampai satu pertanyaan ini saya berikan bagi mereka dan kemudian kami berhenti berdoa sampai hari ini. Kami berdoa bagi orang-orang miskin yang ada di Kupang, orang-orang susah, dan semua orang kami berdoa. Terus sampai satu saat saya tanya, kita sudah berdoa bagi orang-orang susah ini, tapi kemudian beras apa yang akan kita antar ke sana? Siapapun pakaian yang akan kita antar ke sana? Siapa punya waktu yang akan sama-sama dengan kita? Siapapun tenaga yang akan kita pakai? Karena Alkitab bilang begini, Tuhan ini aku, utus aku. Bukan Tuhan ini aku tapi utus dia Tuhan. Tidak. Tuhan ini aku, utus aku. Supaya di saat baik kita sama-sama, di saat susah juga kita sama-sama. Ada banyak orang muda cari untung saja. Saudara, lalu dari semua hal itu, kemudian bagian pembacaan ini menjadi kesimpulannya. Karena itu, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini semua akan menjadi dampak yang baik. Saya menulis sebuah tulisan kecil, judulnya sederhana. Kalau Anda dikenal dunia ini sebagai milik Tuhan, maka Tuhan harus kelihatan di dalam dirimu. Ulangi. Kalau Anda dikenal dunia ini sebagai milik Tuhan, maka orang harus melihat Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan harus kelihatan di dalam hidup. Tetapi kalau engkau menggunakan banyak label yang menggunakan bahwa Anda milik Tuhan, tapi Tuhan tidak kelihatan di situ, kita belum pantas disebut anak Tuhan. Karena itu sekarang berdampaklah bagi bangsa ini. Siapa mengaku dekat dengan Tuhan, dia peduli pada lingkungan di mana dia berada. Siapa mengaku dekat dengan Tuhan, dia sadar bahwa kepada dunia inilah dia diutus. Untuk itu, ubahlah dunia ini oleh pembaharuan budimu. Tidak bisa pakai pepatah, masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang ayam, ayam hilang. Tidak bisa. Tidak pas itu. Ubah ini dunia oleh pembaharuan budimu. Sekali lagi, siapa mengaku dekat dengan Tuhan, dia peduli pada lingkungannya. Sebab ketika dia tidak peduli pada lingkungan di mana dia berada, misi Tuhan, karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini. Kata dunia ini berasal dari kalimat yang sederhana. Dunia, jagat raya dan segala ciptaan di dalamnya. Allah mengasihi dunia dan segala ciptaan. Siapa mengaku dekat dengan Tuhan, dia peduli pada dunia ini. Kalau dia tidak, hubungan dia dengan Tuhan pun terganggu. Kok bisa begitu? Iya. Saya pernah cerita beberapa orang di sini, dari luar saya cerita ulang. Saya melayani di Sabu kira-kira 5 tahun. Kami biasa ibadah rayon, itu di Gemit kenal ibadah rayon. Itu hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Kami biasa buka tikar besar di depan Emu Kelaga. Emu Kelaga itu rumah panggung di Pulau Sabu. Kami duduk bersila di situ. Lampu yang paling besar ditaruh di mana pendeta ada di situ. Kami mulai duduk dan beribadah. Hari itu saya pergi jemaat, senang sekali. Ya namanya pendeta ke rumah jemaat. Kami mulai berdoa dan mereka senang. Saya berkhotbah dan mereka senyum-senyum. Saya pikir ini khotbah pasti masuk ini. Yang menarik adalah kami habis ibadah, mereka masih senyum-senyum. Saya mulai pikiran dengan senyuman mereka. Saya tanya mereka, jemaat, iya Bapak, kamu senyum-senyum apa? Mereka tambah senyum lagi. Saya tanya seorang diaken, Welmin Ceriu namanya. Saya bilang, Nadau, kamu senyum-senyum apa? Dia cepat-cepat tulis di satu kertas kecil. Dia antar ke saya. Saya penasaran apa isi. Saya segera buka. Ternyata dia tulis, maaf, Bapak Purosleting tidak tarik. Saya marah itu. 1 jam kita sama-sama. Engkau lihat ada masalah di saya, engkau diam-diam itu. Sekarang tolong jawab jujur. Kira-kira tadi dorang pu ibadah bisa berlangsung dengan baik kok tidak? Bisa kok tidak? Kenapa tidak? Ada hal yang tidak terselesaikan di antara mereka. Siapa mengaku dekat dengan Tuhan, peduli pada lingkungan di mana dia. Kalau tidak, hubunganmu dengan Tuhan pun terganggu.
Jangan bilang yang penting saya dan Tuhan aman, dengan Anda tidak. Tidak. Siapa mengaku dekat dengan Tuhan? Kita ini kadang-kadang kalau lihat orang punya kotoran di hidung, di nama apa? Tai hidung. Kalau ada kotoran di sini, kita susah sekali kasih tahu dia. Mau kasih tahu tuh rasa ke bagaimana. Herannya kita tidak kasih tahu dia, tapi kita kasih tahu orang lain. Berdampak positif sedikit lah bagi lingkungan ini. Dunia ini tadi kita sudah definisikan persoalan-persoalannya yang begitu besar. Kalau kita semua orang-orang muda hari ini mampu mendefinisikan persoalan-persoalan dunia yang sudah sebegitu besarnya, maka saudara dan saya tidak boleh lagi jadi donatur persoalan bagi dunia ini. Kita tidak boleh lagi jadi penyumbang masalah bagi dunia ini. Jadilah orang-orang yang berkontribusi positif, yang berdampak baik untuk paling tidak kasih kurang itu persoalan, menyelesaikan sebagai tanda tidak sia-sia dan tidak kebetulan Tuhan memperkenankan kita ada di tempat itu. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.